Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan dimanapun kita berada. Mengawali setiap aktivitas dan pekerjaan kita, marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang menjadi landasan dalam setiap kehidupan kita. Kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang menyapa kita pada hari ini tertulis dalam kitab Ulangan pasal 30 ayat 19, demikianlah dikatakan. Aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan, supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hidup itu adalah pilihan. Dan kita diberikan kebebasan untuk memilih kehidupan kita. Apakah kita memilih kehidupan atau kita memilih kematian? Karena di dalam kehidupan ini hanya ada dua hal yang harus kita jalani, yaitu hidup dan mati. Maka kehidupan itu harus seturut dengan apa yang dikehendaki oleh Tuhan sebagai Sang Pencipta yang telah memberikan kehidupan kepada kita. Karena kita diciptakan, dibentuk, dan diberikan oleh Allah nafas kehidupan yang sehingga kita dapat mengalami kehidupan yang tidak pernah kita minta, tetapi Tuhan izinkan kita nikmati dan kita jalani. Maka pilihlah apa yang mau kita pilih di dalam kehidupan kita. Pilih hidup atau pilih kematian. Yang kedua, Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara, kehidupan kita juga bukan hanya asal hidup, tetapi bagaimana kita hidup memiliki manfaat, memiliki dampak bagi orang lain. Karena kehidupan kita harus menjadi dua hal yang perlu kita pilih. Kita ini hidup mau menjadi berkat atau menjadi kutuk. Sehingga kita bisa menjalani hidup kita sebagai orang-orang yang mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Karena banyak orang yang diberkati tetapi tidak menjalankan berkatnya. Sehingga dia menjadi orang yang dikutuk atau dicela oleh banyak orang. Karena dia menjadi orang yang diberkati tetapi tidak mau menjadi berkat bagi sesamanya. Karena itu Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara, hidup kita ini adalah hidup untuk Tuhan. Hidup untuk banyak orang. Hidup untuk keluarga kita. Hidup untuk orang-orang yang ada di sekitar kita. Maka mulailah memilih kehidupan untuk hidup di tengah-tengah kehidupan sebagai orang percaya secara pribadi, dan juga hidup sebagai orang yang percaya untuk keturunan atau orang lain yang ada di sekitarnya. Karena apa? Karena kehidupan kita berada di dalam Tuhan. Keberadaan hidup kita hanya ada di dalam Tuhan. Jika kita berada di dalam Tuhan, maka kita hidup. Tetapi jika kita di luar Tuhan, maka kita mati. Karenanya, hidup kita ini perlu ada di dalam Tuhan, supaya hidup kita tetap menjadi hidup dan juga menjadi berkat. Kalau kita di luar Tuhan, maka yang kita hadapi adalah kematian dan juga kutuk. Maka jadilah orang-orang percaya yang selalu hidup di dalam Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama. Karena Tuhan telah memanggil segala ciptaannya untuk menjadi saksi bagi kemahakuasaan dan kemuliaan Tuhan yang telah memberikan kepada kita kehidupan. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas penyertaan kasih setiamu yang mengingatkan kami agar kami hidup menjadi orang-orang percaya yang benar-benar hidup menjadi berkat dan menjadi orang-orang yang menyatakan kemuliaan-Mu dan menjadi saksi bagimu di dalam kehidupan kami. Berkatilah kami Tuhan di dalam menjalani hari-hari kami, baik di tengah keluarga kami, anak-anak kami, pekerjaan kami, dan orang-orang yang ada di lingkungan kami, agar kami bisa menjadi sukacita dan pembawa damai sejahtera. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan kasih setiamu. Kau juga Tuhan yang memberkati kehidupan seluruh orang yang percaya kepadamu. Kau Tuhan yang memberikan kesembuhan bagi yang sakit, yang memberikan penghiburan kepada yang berduka, dan selalu menyertai kehidupan kami ketika kami harus menghadapi banyak tantangan yang harus kami lewati dan lalui.
Terpujilah Engkau ya Tuhan, dalam Kristus Yesus kami berdoa. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia daripada Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus itulah yang menyertai kamu sekalian. Amin. Selamat beraktivitas, tetap menjaga kesehatan. Salam sehat dari kami, Tuhan Yesus memberkati. Horas. Jika padaku ditanyakan apa akan kuberitakan pada dunia yang penuh penderitaan, kan ku sampaikan kabar baik pada orang-orang miskin, pembebasan bagi orang yang ditawan, yang buta dapat penglihatan, yang tertindas dibebaskan. Sungguh tahun rahmat Tuhan sudah tiba, kerajaan Allah penuh kurnia, itu berita bagi isi dunia. Jika padaku ditanyakan apa akan ku sampaikan pada dunia yang penuh dengan cobaan, aku bersaksi dengan kata tapi juga dengan karya, menyampaikan kasih Allah yang sejati. Telah tersedia bagi kita pengampunan dan anugerah, keselamatan dalam Kristus puteranya. Kerajaan Allah penuh kurnia, itu berita bagi isi dunia, itu berita bagi isi